Halo guys, ya video terakhir kemarin yang bikin pusing ya, sekarang AI beneran susah untuk ngejual lagi tuh kayak gini. Ini udah plus 5 pun dia nggak ngejual, dia masih kayak gini. Oh ini malah belum nih. Dia bener-bener super percaya dirinya, nggak kira-kira sih. Di sini udah pergerakan Cati Said, ini mana Cati? Mana sih? Ini pakai, halo kameraku lama nggak kepake, hitam begitu. Loh gimana sih ini? Ini kamera yang mana nih? HP sini. CC mana sih? Salah loh. Sebentar. Pusing. Oh kan jadi transparan ini. Salah, ini salah setting ini kamera nih. Kamera salah setting, ada filternya. Malah kita ngurusin kamera, bro. Ah ini agak, ini bener nih. Nah ini. Tapi terlalu tebel ya. Kita nggak fungsi muka sih sebenarnya. Kita agak gelapin dikit. Nah, itu bisa transparan gini. Oke, kita pindah ke sono aja lah. Biar nggak ganggu. Ini CLV, Cati. Cati ini udah 518 harusnya kejual ya. 5, aku mau jual manual sih kayaknya 518 deh harusnya sih. Apa 528 ya? Udah plus 5%, dia nggak ngejual sampai turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi sampai judek. Jadi intinya bener si RL, si reinforcement learning versus si siapa namanya AI. Jadi di dalam satu program ada dua kekuatan besar. Akhirnya dengan finalnya, aku udah upload video belum ya? Ya aku curiga tadinya kalau aku belum upload deh. Jadi intinya gini deh. Ini ada RL, nih di sini ada RL, mana RL? Nah ini Epsilon, ini Epsilon agent. Nah ini kan statusnya exploration nih. Nah di sini ini semakin tinggi ini nilai-nilai ini, ntar dia prioritasnya makin kuat. Akhirnya ada dua sebenarnya perubahannya. Mana ya? Dia itu perubahannya, pendekatannya adalah memberikan posisi ini weight, berat, pemberat antara apa ya namanya ya. Kalau sebelumnya kan voting. Voting beneran ternyata ini kuat banget. Pengaruhnya kuat banget si RL ini, si AI ini beneran takluk lah sama si RL lah intinya. Akhirnya dia sangat oke, si RL ini udah paling pengalaman deh. AI cuma bisa mikir doang, tapi yang paling pengalaman ditinggalkan, dia ngikutin si RL. Dan RL ini kalau udah tinggi sekali, ini kan masih kecil nih di 14-an ya. 14, ini masih 32. Ada yang beberapa di model itu udah tinggi banget kayak di combo. Karena kemarin kan combo beberapa hari kan nonstop ya. Terus apa ya? Di combo sih paling gede sih. Itu jadi masalah. Dan solusi yang sekarang jadi ya ini pakai weight. Jadi aku kasih proporsi si AI ini 70% dan si RL 30%. Tapi ini mau dikasih gede sekalipun, tetap di sini dia masih belajar, di sini belum mengaruh apapun. Dan Cati ini ada statusnya baru, anak baru dia, si RL belum pengalaman, tapi untuk versi yang lain dia udah pengalaman banget. Lalu dari ini akhirnya punya masalah baru, dia looping terus, jual beli dia kambuh lagi, malah kayak nggak konsisten si AI-nya. Ini sebenarnya ada ini sih, ada historisnya sebenarnya sih. Bentar ya, historis itu harusnya nampil. Pokoknya ini di dalamnya sini akhir ya. Si AI ini kan dia bikin keputusan seperti ini. Ini lagi tester ini kasusnya. Ntar aku tampilin dulu deh biar enak bro. Biar enak kita bahasnya. Kalau nggak ditampilin ininya susah. Kita gedein dulu di sini di layar satunya. Oke, mana ya? Kita di sini. Oh ya, nih. Di sini aku mau tampilin di sini. Oke.
Ini harus di stop dulu sih. Ini kejual nih pasti ini. Ini kejual dia 28 sih aku. Ini statusnya nggak holding. Nah, ini kita jalankan lagi, nanti ada kelihatan ini. Tuh dia kejual tuh. Dijual 528 cati. Receh, bro. Harusnya udah kejual sebelumnya harusnya, cuman si AI ini aku sampai sekarang juga belum ketemu apa ya caranya buat ngendaliin si AI plus RL ini buat optimal lah gitu loh. Kalau si AI-nya sendiri yang sebelumnya kan promnya udah jadi. Aku tuh terlalu banyak uji coba akhirnya jadi pusing sendiri gitu. Dan sekarang statusnya si apa RL ini benar-benar belajar terus. Ini apa aku buatkan nih kayak prom sekarang udah eksternal. Jadi si prom sama config itu eksternal bisa diubah-ubah tuh. Nah kalau config sendiri sih aku tadinya udah pengen di hardcode semua. Cuman config ini aku nggak terlalu fokus banget karena udah pakai command prom. Jadi config ini udah aku abaikan untuk perubahannya, untuk apa kayak validasinya dan yang lain-lain. Apakah masih berjalan atau enggak? Karena sebelumnya si Watchdog sendiri aku udah hapus. Karena Watchdog aku malah takut jadi zombie di situ yang kayak ngecek terus lah bikin berat lah sistem gitu. BTC bro 4% bos. Kayak sih hold lama ini kayaknya. Kalau BTC kayak gitu nge-hold lama ambil koin gede nih. Cati nih dari bawah tadi. Tapi mainku kecil doang bro, 1 koin ya cuman ini agak naik sih sebelumnya cuman cepet doang. Yuk. Nggak mau jual dia tuh. Dia masih percaya diri tuh. Di sini nih aku bilang nih di. Nah, di sini nih. Jadi ini kan lock yang di sini kan nampilkan cuman buat locknya saja. Buat akunya aja nih monitoring si AI itu ngapain, nambahin apa dan yang lain-lain. Tapi di sini ini sebenarnya di dalamnya itu sebenarnya ada banyak banget. Ada prediksi meta si data raw, terus apa kayak gini market apa namanya status indikator dan volume dan banyak hal yang aku nggak tampilkan di sini karena emang nggak penting kan karena seri testernya udah selesai. Di sini ini masih status holding itu dia nggak mau jual ntar dia ngejualnya nggak tahu nih dia naik terus ini percaya diri banget aku lagi nggak pede sama ini jadi aku banyakkan manual ini terus. Nah ini dia akan ngebaca ini si keputusan ini. Nah ini prediksi sebelumnya untuk adaptasi market aku bilang gitu. Dia akan membaca ini dulu keputusan ini. Kenapa aku kasih ini? Jadi si AI itu sebelumnya itu jual beli itu kayak nggak sadar gitu loh. Dia agak nggak sadar bukan sinting jadinya ya. Karena mau ngomong sinting. Karena udah emosi aja kesel sih. Jadi si AI bikin keputusan sebelumnya ini kan ada keputusan jam 23.13 yang sekarang kan 23.16 ya baik selang 3 menit dia akan melihat 3 menit yang lalu di masa lalu dia tuh buat keputusan apa gitu loh. Jangan nyampe karena dari looping yang sebelumnya aku tuh menggunakan prom apapun yang ini dia tetap melakukan itu habis beli jual terus kayak gitu terus. Wah jangkrik ya gimana dapat untung bos. Padahal aku udah pagi-pagi itu udah lemes udah hasu. AI aku nggak gelem kerja dia looping terus gitu kan. Nyari-nyari solusi hari keduanya dia ngeholding terus coy. Anjir harga udah gerak-gerak dia nggak kerja lagi. Aku kalau mantengin terus mati. Ini gimana caranya ini pikirku tak bikin dia bikin autonomous atau autonom bener ya buat jalan otomatis mikir sendiri analisa sendiri udah jalan udah data udah lengkap kenapa ngeholding terus komenku selalu salah terus gitu loh nggak make sense sama si AI apa nggak dimengerti sama AI. Jadi gini loh semakin dia mengolah data makin lama nih kebanyakan kasus itu ketika jam pagi bro. Jadi jam 2 pagi itu dini hari nyampe jam pagi itu bener si AI itu jadi goblok banget lah pokoknya. Aku nyampe stres sendiri. Ini AI kenapa nggak nyambung? Dikasih tahu ini jadi begini, ini begini ya. Kayak ada penurunan performance gitu loh. Nyampe nggak ngerti aku udah coba nggak ngerti. Nanti siangnya balik lagi bener lagi gitu loh. Jadi nyampe waduh
Kalau kayak gini terus ya bongko aku, gimana caranya? Apalagi market kadang bergerak ketika kita jam 3 pagi, jam 4 tuh kan bergerak ya. Dan sekarang aku lagi berjuang di area sana gitu loh. Waduh, kalau kayak gini terus gimana nih cara racingnya gitu loh, biar ngebutnya gimana gitu loh, biar greget aku jujur ya sih. Ya intinya si RL ini nggak tahu nanti bakal mendominasi atau bagaimana, kurang paham. Tapi intinya si RL ini, si AI itu sujud lah istilahnya, udah sungkem sama si RL kalau RL ini udah statusnya di atas 300 400-an lah, 400-an tuh udah bener-bener si AI itu kayak RL mau gimana pun tuh bener-bener kayak dia. Aku nggak nyuruh loh, si AI-nya sendiri tuh mikir ke arah sana beneran gitu. Dan ini masih statusnya sama lah gitu. Meskipun ADX pada time frame 4 jam menunjukkan transit way di 13 nih. Ini salah nih ADX juga nih. Ini ADX juga salah nih. 4 jam bukan sideway. Iya deh, 4 jam kecil di ininya sih. Tapi enggak sih, ini emang aku naikkan sih. Naikkan dari apa nilai, ini kan ada nilaiin si ADX ya. Ini aku naikkan dari 25 ke 45. Aku nggak mau dia tuh melihat selalu sideway terus apa marketnya nggak gerak, tapi aku mau fokus ke time frame 15. Nah itu dia udah mulai deteksi time frame 15 karena dia kurang sensitif, karena sebelumnya kan aku ngejar di time frame cepat lah gitu kan. Jadi aku berpatokan di close 4 jam, jadi biar si AI ini nggak ngejual terus-terusan. Dia market kecil dikit dia langsung ngejual, nggak mau. Pokoknya ini market kalau kondisinya ini buat panjang apa di 4 jam panjang, kita main di 15 menit percaya diri aja deh gitu loh. Selama 4 jam ini time frame 4 jam close-nya masih bagus, nggak nungsep, kita hajar terus aja, nggak usah terlalu ragu lah gitu kan. Jadi itu solusinya sekarang. Jadi kita yang ambil kendali si AI ini, kita mau main di market A misalkan ya. Ini solusi yang bener kayak gini jadinya. Kita mau naruh si AI di solusi A, kita briefing dulu lah sama si AI kasarnya gitu kan. AI kamu akan di market ini, tipe marketnya akan seperti ini, jadi kamu harus beradaptasi dengan kondisi market gini, hasilnya seperti ini. Apakah kamu mau nggak menjalankan ini dengan strategi ini, apakah ada revisi atau enggak gitu ngomongnya kan. Si AI akan confirm kan, begini, oh iya ini bagus untuk optimalisasi begini. Ya udah, kita akan pakai seperti ini, misalkan ada revisi atau enggak. Itu udah solusi ya, paling win-win solution lah. Tapi harus tetap dipantau. Kalau nggak dipantau kadang itu, kalau AI-nya lagi ngantuk, bubar, ngeholding terus nantinya. Karena nanti dia akan menghasilkan lock kan. Jadi ya, ini tadi juga lock sih ini ya, historisnya dia. Aku kayak menanam memori 5 menit yang lalu, aku kasih tahu ke dia itu biar dia ngerti kondisinya. Tapi ya makin banyak kemarin, akhirnya tokenku itu sekali jalan ini sampai 2300 kali kirim. AI-nya mikir itu, orang kayak ngirimin banyak banget, ini kayak artikel gede kan, akhirnya menurunkan dari prediction dari si AI itu biasanya di under ini total ya, total data sebelumnya itu ada di under 35 detik, ini jadi 55 hampir 1 menit lebih untuk prediksi ini. Aduh, cekot sebelumnya paling cuman 25 detik, di bawah 20 di bawah 30 lah gitu kan. Apalagi kalau market yang nggak gerak itu, nggak terlalu banyak perubahan data, itu lebih cepat lagi. Kalau kayak gini makin banyak data, AI mu makin panas kepalanya dia. Ya gitu sih kabarnya sih. Jadi buat ngendalin AI bukan nggak pakai coding lagi nih, udah pakai logika aja. Ini ADX mau dipakai enggak? Ini ADX juga nggak kepake sebenarnya. ADX udah pakai komen juga, dia udah jalan sih, pakai prompt udah jalan. Dimana dia 47 lagi, kampret ya. Ya sudahlah, pokoknya nikmatin aja lah prosesnya inilah. Ini bila Bitcoin udah 3,3% lebih nih bro. Ini di sini kan 3,5 karena beda ini ya, apa namanya, beda waktu lah pengambilan datanya kan, dia lebih lambat. Jadi ya nilainya segitulah. Ini buat pantau-pantau aja ini.
ini juga nggak penting ini. Pokoknya si ADX ini udah sebenarnya nggak dipakai ini karena buat kalkulasi apa logika ya, kan ada logika AI sama RL. Cuman ini nggak cuman aku buat pantau aja sih, buat kita nggak ngukur-ngukur lah gitu, biar kemana ini larinya, kita mau di customize-nya atau di improve-nya di bagian mana lagi. Ya ini bener-bener harus berubah sih kitanya sendiri yang harus menggerakkan si AI itu mau kemana di market, seperti apa yang kita mau. Karena AI bener-bener butuh kita tuh nyuruh dia apa, dia susah untuk jalan sendiri jadinya. Kayak gitu cuy. Oke, thank you. Tapi ngomong-ngomong nih, ada CLV kok kenapa diem doang nih di 300 nih, kampret dia. Yang lain udah pada gerak nih, CLV di 300, 330, dia balik lagi ke 300, geblek emang. Emang sih kalau buat pental-pental enak, kalau ini aku suka ngezong nih kalau kayak gini nih. Ini tadi di apa namanya, di Magic ya. Magic juga aku nggak kuat mental. Magic aku cuman bertahan di 4.300, ternyata dia nyampe 5.000 lebih. Nggak kuat mental aku bro. Apa? Kenapa sih? Apa Jojo? Tuh tadi si ini di sana aku tadi cuma nyampe 3.000-an sini doang, dari bawah sini. Oke bro, pokoknya ya nyari-nyari makan dulu lah. Ini si program ini harus diperbaiki lagi lah, itu intinya sih. Cuman jalan perbaikannya sekarang agak rumit karena harus menyeimbangkan dua kekuatan besar ada di sini sih. Kalau di aku kasih ini di 50-50, nanti dia akan menunggu confirm salah satunya. Kalau confirmnya hold, kadang ini kalau datanya dia nggak penuh, kita nggak bisa kasih. Pokoknya si era harus penuh dulu, harus dia benar-benar belajar di satu market yang gede, baru si ini harus dikasih nih wake-nya nih sama RL ini harus balance lah gitu. Kalau nggak agak diberatin di mana gitu, biar dia bisa milih mana yang terbaik sih. Oke bro, thank you.